Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Sumantri. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas praktik mandiri pertama tentang penjelasan quality assurance. Quality assurance adalah langkah yang dilakukan untuk menjaga dan menjamin bahwa semua proses, metode, aktivitas, dan item pekerjaan software engineering telah dipantau sehingga mematuhi standar yang ditetapkan. QA biasanya dilakukan sebelum produk tersebut diserahkan kepada user, agar masalah kualitas dapat diidentifikasi dan diatasi sejak awal. Untuk tujuan QA itu sendiri, yang pertama menjaga dan memastikan kualitas perangkat lunak yang telah dibuat, kemudian yang kedua menilai dan mengontrol efektivitas dan kelengkapan aktivitas perangkat lunak, yang ketiga memastikan pengelolaan data yang signifikan untuk menjaga kualitas produk, yang keempat memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan sudah memenuhi standar yang telah ditentukan sehingga hasil akhir atau produk memenuhi persyaratan pengguna dan juga bisnis. Kemudian alasan pentingnya quality assurance untuk kualitas software, di sini, untuk mencegah kesalahan pada tahapan awal, kemudian memastikan kepatuhan pada spesifikasi, dan juga meningkatkan kepercayaan pengguna. Lalu skill apa saja sih yang dibutuhkan? Untuk soft skill di sini, yang dibutuhkan ada teamwork, lalu sikap adaptif, kemauan belajar dan eksplorasi yang kuat, problem solving seperti critical thinking, reviewing, dan juga evaluating, lalu komunikasi secara lisan untuk menjelaskan ide dan komunikasi tertulis, lalu task management, utamanya dalam mengelompokkan, merencanakan, dan mengorganisir tugas. Lalu untuk hard skill yang dibutuhkan ada testing, documentation, reporting, test script dan juga test plan, lalu database client dan SQL, programming language dan framework, kemudian version control, lalu project management tools, lalu testing environments, dan juga software development atau testing life cycle. Lalu untuk alur kerja quality assurance di sini ada 5 tahapan. Yang pertama requirement analysis, lalu dilakukan plan the test, kemudian test case development, lalu test execution, dan terakhir closure. Kemudian di sini kita jelaskan satu persatu untuk tahapannya. Untuk requirement analysis merupakan tahapan awal bagi quality assurance. Pada tahap ini dilakukan analisis pada detail dari aplikasi yang akan diujikan. Detail tersebut seperti fitur-fitur apa saja yang ada pada aplikasi tersebut, kemudian juga apakah fitur tersebut sudah cukup baik untuk menjawab kebutuhan dari user, dan sebagainya. Lalu untuk proses test planning di sini akan dilakukan perencanaan pada strategi pengujian, skop pengujian, hingga waktu pengujian. Pada tahapan ini, quality assurance juga melakukan perencanaan terhadap teknik pengujian apa sih yang akan digunakan, lalu tools apa aja juga yang digunakan, dan environment apa yang akan digunakan. Lalu untuk test case development, yaitu tahapan selanjutnya dari test planning, di sini yaitu tentang pengembangan test case. Pada tahap ini, seorang QA harus membuat test case atau test script berdasarkan fitur yang ada pada aplikasi. Pada setiap pembuatan test case ini harus mencakup langkah-langkah, condition, data, dan lain-lain yang diperlukan untuk memvalidasi setiap fungsi pada aplikasi yang sedang diuji. Kemudian untuk test execution di tahap ini tuh QA melakukan pengujian sesuai test plan dan juga test case yang telah di-develop sebelumnya. Lalu QA menentukan apakah test case yang dijalankan ini sudah sesuai atau apakah terjadi error atau ditemukan bugs. Jika sudah selesai, maka test case bisa dinyatakan pass, tapi kalau misalnya tidak sesuai, maka test case dinyatakan fail. Lalu pada tahap ini juga dilakukan dokumentasi untuk test case yang fail, yang nantinya jika sudah dilakukan bug fixing, maka akan dilakukan komparasi dengan hasil sebelumnya. Lalu untuk tahapan terakhir, yaitu tahapan closure, pada tahapan ini dilakukan diskusi terhadap hasil akhir pengujian dan dilakukan evaluasi terhadap setiap tahapan yang sudah dilakukan, mulai dari requirement analysis hingga test execution. Sekian untuk presentasi saya mengenai quality assurance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.